Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini kita akan melakukan uji validitas pada software Amos. Jadi di sini di layar sudah terlihat bahwa kita diberikan model, namanya model latihan ya. Model ini belum ada nama variabelnya ya, jadi masih X1, X2, Z dan Y. Tapi kita diberikan informasi bahwa X1 terdapat 3 indikator, X2 terdapat 4 indikator, Z ada 6 indikator, dan Y ada 2 indikator. Lalu pada data kita juga sudah diberikan data yang telah diberikan ke kita adalah data berupa data dari model tersebut, ada X11, ada X12 dan seterusnya. X11 menandakan adalah indikator pertama untuk X1. X12 menandakan indikator kedua untuk X1. X13 menandakan indikator ketiga untuk X1 dan seterusnya. Ya, jadi sesuai dengan model yang telah diberikan tadi. X1 ada 3 indikator, berarti X11, X12, dan X13. Begitu juga dengan X2. Nah, bisa dilihat pada data yang telah diberikan ke kita. Oke, jadi langkah pertama adalah kalau kita mau melakukan uji pada Amos, pastikan dulu data yang sudah kita buat atau kita terima itu lengkap. Jadi hilangkan atau pastikan tidak ada data-data yang hilang, atau hilangkan juga variabel-variabel atau angka yang tidak perlu ya, sehingga nanti pada saat kita melakukan analisis di Amos itu tidak repot lagi. Oke. Nah, di sini data juga sudah beres karena kita sudah diberikan datanya, jadi bisa kita tutup ya SPSS-nya. Lalu kita pindah ke Amos karena kita mau melakukan uji pada Amos ya. Seperti yang kita tahu bahwa tampilan pada Amos adalah seperti ini. Jadi ada seperti kertas putih ya yang terlihat sebagai bentuk lembar kerja kita. Nah, karena model yang diberikan tadi bentuknya lebih ke arah landscape ya daripada portrait, jadi pada Amos kita juga rubah bentuk portrait menjadi bentuk landscape. Sebenarnya tidak perlu juga dirubah kalau memang tidak mau merubah, tapi untuk memudahkan karena ini bentuknya memanjang sehingga kita juga rubah. Cara merubahnya adalah dari view, lalu interface properties, lalu di sini bisa kita rubah landscape apa ya, misalnya A4, A5, A6 atau saya pakai legal di sini ya, landscape legal. Nah, jadi bentuknya lebih panjang ya, lebih lowong untuk kita menggambar model. Oke, langkah berikutnya adalah kita gambar model sesuai dengan model yang mau kita uji atau kita teliti. Di sini kita lihat satu-satu ya. Mungkin kita lihat, kita kecilin aja biar lebih mudah. Oke, coba ya. Satu, 3 indikator kita gambar di sini, ada 3 indikatornya, 1, 2, 3, dan lalu lupa ya X2 4 indikator ya kalau nggak salah ya. Aduh, salah nih saya sebentar. Oke, lalu kita copy di sini ya, karena dia ada 4 indikator jadi kita tambah 1. Lalu yang Z ada 6 indikator. Baik, yang Z ada 6 indikator. Mungkin ini kita copy. Salah ya. Jadi ke copy semua, nggak apa-apa, kita hapus dulu. Oke, ini ada 6 indikator ya tadi, jadi masih kurang ya. Kita pindahin dulu lah ya untuk dia biar rapi. Oke, lalu Y ada 2 indikator ya kalau nggak salah tadi. Ini ada 2 indikator. Baik.
Oke, untuk lebih merapikan kita pindahin ini ke bawah. Ini juga sudah sesuai, ini bisa pindah ke bawah kalau memang mau. Lalu kita pindahkan, ini belum ditekan. Oke, lalu kita gambar panahnya. Oh, tadi ini ada berapa indikator? Ada 6. Sini ada 6, jadi kita tambah 6 ya. Lalu kita gambar panahnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Mungkin kita bisa pindahin ini ya agar lebih ini lagi. Nah, lalu ada panah apa lagi? Dari X1 ke Y, dari X1 ke Y. Berarti dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Oke, kita cantik dulu, kita percantik ya dengan tongkat ini. Baik. Ya. Lalu kemudian kita beri nama, tadi belum kita beri nama. Di sini X1, di sini X2, di sini Z, dan di sini Y. Oke. Lalu kita tambahkan error di sini. Untuk yang tertusuk panah kita tambahkan error. Oke, berikutnya untuk kotak-kotak ini masih kosong. Berarti kita harus tarik data dulu ya, sesuai dengan namanya tadi. Cara tarik datanya adalah dari sini, select data file. Lalu kita klik file name. Kita cari tadi ada di mana dia datanya di sini. Oke. Ya. Lalu kita lihat ada listnya sudah di sini. Kita masukkan satu-satu ke dalam kotak. X2-nya juga. Saya bergeraknya dari kiri ya. Kalau mungkin ada yang mau bergerak dari kanan, silahkan. Ini. Lalu untuk Z ada di sini. Kita tariknya ditekan, di drag ya. Di drag gitu, ditekan masukkan ke dalam kotak. Sesuai dengan kotak-kotak yang sudah kita buat tadi dari indikator. Lalu di sini ya. Langkah berikutnya adalah kita belum kasih nama ini, error-error ini. Kita gunakan plugin name unobserved variable. Jadi dia sudah otomatis terisi. Lalu langkah berikutnya untuk variabel bebas ini harus terhubung covariant. Bisa menggunakan panah ini atau juga bisa menggunakan plugin ya, plugin dari Draw Covariance. Tapi kalau untuk di plugin berarti kita harus sentuh dulu mana construct yang mau di gambar covariantnya. Ini karena hanya 2, X1 dan X2, maka saya gunakan panah saja agar lebih mudah ya. Nah, sepertinya sudah lengkap, modelnya sudah sesuai juga dengan yang tadi kita diberikan ya, modelnya seperti ini. Lalu model di Amosnya seperti ini ya. Kalau ada yang bingung kok di gambar ini ada di tengah, sebenarnya di Amosnya juga ada di tengah, tapi ini karena saya pindahkan, kan mestinya begini dia gambarnya ya. Nah, ini karena saya pindahkan ke samping sini biar lebih lowong,
Jadi gambarnya menjadi seperti ini. Yang pasti tentukan saja atau pastikan saja arah panahnya sesuai dengan model yang diberikan. Ya, arah panahnya sesuai. Oke. Nah, kalau misalnya model sudah lengkap ya, pastikan mungkin disimpan dulu, di save as dulu. Mau di mana kita simpannya, misalnya di sini ya, kita simpan dengan nama latihan ya, atau uji validitas saja ya, uji validitas. Nah, kita coba. Lalu langkah berikutnya adalah kita lari ke analisis properties. Kita pastikan dulu di dalam sini apa yang mesti kita centang ya. Sebetulnya sih mau dicentang semua juga boleh. Jadi ini sesuai kebutuhan saja. Kalau misalnya mau centang di squared multiple correlation ini boleh, lalu mau centang di mana juga boleh ya. Saat ini saya hanya mencentang minimization, standardized, estimate, dan direct total effect. Tapi kalau misalnya mau dicentang semua juga tidak masalah. Oke, karena nanti dia akan mengeluarkan hasil sesuai dengan yang kita centang. Jadi semakin banyak kita centang, ya berarti semakin banyak juga hasil yang akan dikeluarkan oleh software ini. Ya, jadi untuk sementara kita pakai begini saja lah ya. Ini kebetulan tadi saya sudah centang, sudah. Lalu kita jalankan di calculate estimates di menu yang paling pinggir sini. Kita klik satu kali. Nah, kalau analisisnya sudah selesai, dia akan keluar tanda merah di sebelah kanan sini nih, ya, mengikuti mouse yang saya tunjuk nih di sini. Kalau kita klik, maka dia akan keluar angka-angka, tapi kalau kita klik satunya, maka angka yang tadi nggak keluar ya. Oke, kalau angkanya keluar, maka kita lihat dia sedang berada di unstandardized estimate saat ini. Ya, ini angka-angka unstandardized estimate. Yang kita perlukan adalah angka yang di standardized estimates. Nah, jadi kalau kita lihat model ini mengeluarkan angka di standardized estimates ya. Ini angka-angka yang nanti akan kita gunakan sebagai loading factor. Oke, baik. Kalau misalnya model ini mau di screenshot atau mau di copy dulu ke dalam lembar kerja, misalnya Word atau Excel mungkin, silahkan. Jadi ini silahkan di copy dulu atau di screenshot dulu modelnya kalau memang diperlukan. Tapi kalau kita mau melihat lebih jelas angka-angka ini, maka kita bisa tekan menu View Text di sini ya, View Text. Nah, ketika kita tekan View Text, maka yang tampil adalah seperti ini. Untuk uji validitas, kita klik bagian Estimates. Ya, bagian Estimates. Nah, ini dia bagian Estimates. Yang kita gunakan hasilnya nanti adalah di bagian Standardized Regression Weights. Ini ya, Standardized Regression Weights. Nih, bagian ini. Oke. Nah, untuk lebih jelas ini karena kalau saya scroll ke bawah tidak terlihat semua. Jadi kita copy dulu si Standardized Estimates ini. Kita copy, kita pindahkan ke sini ya, bagian sini. Nah, ini sudah terlihat standardized regression weights-nya ya, atau loading factor dari masing-masing indikator. Oke. Nah, kita lihat di sini ada angka-angka semua banyak ya, ada angka apa ini, X1 ke Z, X2 ke Z, Z ke Y, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingat tadi di data bahwa X1 ada 3 indikator, X2 ada 4 indikator, dan seterusnya. Berarti sebenarnya yang kita perlukan, yang kita perlukan adalah ini, angka-angka X1, X2, X3, dan seterusnya. Karena kita mau melihat masing-masing loading factor atau
estimate ya, kalau di dalam AMOS, estimate dari masing-masing indikator. Jadi yang ini karena tidak diperlukan ya, makanya saya hapus saja ya, karena dia tidak kita perlukan. Nih kita hapus. Oke. Nih terlihat bahwa untuk X1 indikatornya X11 berapa besar loading factornya adalah 0,571, X12 0,678 dan seterusnya. Apa standarisasi dari uji validitas? Standarisasinya adalah loading factor harus lebih besar dari 0,5 atau 50% ya. Loading factornya harus lebih besar dari 0,5. Jadi dikatakan valid jika loading factornya lebih besar dari 0,5. Ini saya tebalkan dulu. Ya, valid jika loading factornya lebih besar dari 0,5. Jadi kita kembali ke angka-angka ini. Adakah angka yang lebih kecil dari 0,5? Sepertinya tidak ada ya. Kalau kita lihat semuanya ini lebih besar dari 0,5. Bagaimana dengan 0,571? Ya lebih besar dari 0,5 ya. Karena kalau kita bulatkan juga 0,6 ya. Jadi lebih besar dari 0,5. Semuanya sudah lebih besar dari 0,5. Berarti apa yang dapat kita simpulkan dari angka-angka ini? Berarti semua item pertanyaan atau semua indikator pada model latihan ini adalah valid ya, atau dapat digunakan. Valid atau dapat digunakan. Ya, jadi kalau ditanya berapa loading factor untuk indikator pertama, variabel X1 0,571. Berapa indikator kedua dari variabel X2? Seperti ini ya, X22 0,802. Apa yang harus dilakukan jika menemukan loading factor yang lebih kecil dari 0,5? Kalau ada yang lebih kecil dari 0,5 berarti harus dihapus pada model. Jadi pada model ini misalnya nih ada yang lebih kecil dari 0,5 ya. Nih saya contohkan saja, misalnya X13 ini lebih kecil daripada 0,5, maka kita hapus ya, kemudian diuji ulang, uji validitas ulang. Begitu ya. Jadi untuk uji validitas demikian tutorialnya. Kesimpulan untuk uji ini adalah semua indikator pada model yang diberikan dikatakan valid. Dasarnya adalah semua loading factor atau angka estimate lebih besar dari 0,5. Oke, demikian. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.